Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar dari rumah. Sekarang saya akan ngejelasin tentang materi tiketing, masih sama seperti lanjutan materi yang minggu sebelumnya. Tapi sekarang kita akan ngebahas materi yang agak sedikit susah, dan saya harap kalian bisa mempelajari materi ini dengan baik. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di sini. Akan kita bahas secara bersama-sama. Jadi untuk materi sekarang, judulnya itu adalah menerapkan dan melakukan perhitungan tarif normal secara manual atau ADS. ADS itu adalah artinya Airline Distribution System. Next, saya lanjut. Jadi topik bahasan hari ini saya masih akan mereview tentang IATA area, lalu juga tentang pembagian wilayah dunia, global indikator, sales indikator. Ya, sepertinya yang saya ingat itu waktu kelas 11, kita dapat ngebahas ini di grup lain kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya sempat menjelaskan materi ini dengan tipe yang sama, yaitu ketika kita masih belajar dari rumah. Jadi silahkan kalian scroll lagi chatnya untuk melihat atau untuk ingat-ingat kembali materi yang sudah saya berikan pada pertemuan di kelas 11. Saya mulai dari pengertian IATA area. Seperti yang kalian tahu bahwa IATA area ini sudah sering atau sudah berkali-kali saya bahas dalam setiap pembelajaran tiketing, di mana IATA area itu berfungsi untuk memudahkan kita dalam menentukan rute penerbangan, termasuk ke dalam bagaimana perhitungan harga tiket perjalanan internasional. Seperti yang saya sudah pernah jelaskan, IATA membagi wilayah di dunia menjadi 3 bagian, dikenal dengan istilah TC1, TC2, dan TC3. Ini peta pembagian wilayah dari IATA. Kalian bisa lihat di sini, ini itu adalah traffic conference dari area 1 atau bisa disebut sebagai TC1. Ini traffic conference 2 atau TC2, dan ini traffic conference 3 atau lebih dikenal dengan tarif area 3. Dan ini adalah Samudra Pasifik dan ini Samudra Atlantik. Seperti yang kalian tahu bahwa wilayah atau area IATA 1, seperti yang kalian tahu bahwa area dari TC1 itu mencakup negara-negara yang ada di sekitaran Amerika Serikat dan Kanada, Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Kepulauan Atlantik dan Pasifik, Kepulauan Hawaii, termasuk ke dalam Midway dan Palmyra, lalu ada Greenland, terus ada Bermuda, lalu yang terakhir itu adalah ada di Laut Karibia. Di sini adalah Greenland, lalu di sini North America, di sini South America. Lalu Bermuda ada di sebelah sini. Hawaii ada di sebelah sini seharusnya. Oke, itu dia tentang area 1 atau TC1. Kita lanjut ke TC2. Area-area yang ada di TC2 meliputi dari negara-negara, seluruh negara yang terdapat di benua Eropa, lalu seluruh negara yang berada di benua Eropa serta pulau-pulau yang berdekatan dengan benua Eropa, baik itu Eropa Timur maupun Eropa Barat, lalu seluruh negara yang berada di Afrika, di sini Afrika, seluruh negara yang ada di Afrika, dan kepulauan yang berdekatan dengan benua Afrika, baik itu Afrika Timur maupun Afrika Tengah. Lalu sebagian negara-negara di Federasi Rusia, di sebelah barat pegunungan Ural termasuk juga Iran, ada Islandia, lalu ada Azores. Di sini ada Europe, di sini Eropa-nya. Terus di sini Afrika, ini Madagaskar. Di sini Arctic Ocean.
Lalu di sini Iceland, itu dia tentang TC2 atau area 2. Kita lanjut ke area 3. Jadi area 3 atau TC3 meliputi dari negara-negara, itu ada seluruh negara Asia termasuk pulau-pulau Asia, kecuali negara yang termasuk pada area 2. Lalu ada Australia, New Zealand, beberapa pulau di Pasifik kecuali yang masuk dalam area 1, sebagian negara-negara Federasi Rusia di sebelah timur Pegunungan Ural, seluruh kepulauan India Selatan, Australia, dan juga di Selandia Baru. Di sini Asia, lalu ini Australia, seperti yang kalian tahu bahwa ini Indonesia. Terus New Zealand ada di sebelah sini. Di sini Fiji, ini New Caledonia. Lalu ini ada Pacific Ocean dan di sini adalah Indian Ocean. Ya, sekian tentang TC3 atau area 3. Lalu dalam pembagian wilayah dunia, mengenal istilah belahan dunia barat dan juga belahan dunia timur. Seperti yang kalian tahu ada yang namanya Western Hemisphere dan juga ada belahan dunia timur yang namanya Eastern Hemisphere, yang disingkat dengan WH dan EH. Lalu WH itu berada di, atau WH itu mencangkup di seluruh negara di area TC1 yang meliputi Amerika Utara, Sentral Amerika, dan juga Amerika Selatan. Lalu untuk Eastern Hemisphere itu merupakan seluruh negara di area TC2 dan area 3. Ini typo. Meliputi negara-negara di Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan juga di Selandia Baru. Jadi untuk di Western Hemisphere itu, kita mengenal ada sub-sub area. Jadi ada sub area pertama dan juga ada sub area kedua. Sub area pertama itu mencangkup Amerika Utara, Amerika Tengah, area Karibia, Kepulauan Karibia, dan juga Amerika Selatan. Sedangkan untuk Western Hemisphere yang di sub area kedua itu ada Atlantik Utara, Atlantik Tengah, dan juga ada Atlantik Selatan. Lalu untuk Eastern Hemisphere merupakan area 2 yang di dalamnya terdapat TC2 dan TC3, yang kemudian untuk memudahkan perhitungan dalam tiket penerbangan internasional diklasifikasikan ke dalam beberapa sub-area. Itu ada namanya sub-area Eastern Hemisphere terdiri dari area atau sub-sub Eropa, Afrika. Jadi Afrika itu, saya mulai dari Eropa. Eropa itu ada yang namanya Europe Common Aviation Area atau disingkat dengan ACAA. Kalau saya spelling itu Alpha, Charlie, Alpha, Alpha. Di mana dari Europe Common Aviation Area itu terdiri dari 28 negara. Lalu yang untuk sub-area Eropa yang kedua itu ada Economic and Monetary Union atau disingkat dengan EMU. Kalau di spelling itu Eco, Mama, dan Uniform, yang terdiri dari 21 negara. Lalu untuk sub-area dari Afrika itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Selatan, Libya atau Arab Jamahiriyah, Kepulauan Lautan India, dan juga ada Afrika Barat. Lalu ada Timur Tengah, lalu ada sub-area Timur Tengah, lalu ada sub-area TC3 di mana area TC3 itu terbagi menjadi ada Asia Tenggara, Asia Selatan Subcontinental Area atau disingkat dengan SASC. Spellingnya itu adalah Sierra, Alpha, Sierra, Charlie. Lalu ada Jepang Korea yang lebih dikenal dengan istilah JAPCOR.
Tenggara Pasifik atau Southwest Pacific, disingkat dengan SWP, spellingnya Sierra Whiskey Papa. Jadi itu untuk pembagian dari wilayah-wilayah yang ada di dunia. Kita masuk ke global indikator. Jadi untuk harga tiket penerbangan itu tidak hanya ditentukan oleh kelas pelayanan, tetapi juga ditentukan oleh rute perjalanan serta global indikator atau GI-nya. Untuk itu, sebelum kalian mempelajari gimana cara menghitung tiket internasional, maka kalian harus perlu mengetahui global indikator supaya harga tiket perjalanan itu ditentukan dengan benar. Jadi global indikator atau GI terbagi menjadi dua huruf atau merupakan gabungan dari dua huruf yang dijadikan indikasi atau tanda arah perjalanan yang juga untuk menentukan jenis tarif yang akan digunakan. Jadi global indikator diterapkan selain mempergunakan jarak terpendek dan tergantung pada perusahaan penerbangan yang dipilih penumpang. Misalnya, contohnya, perjalanan dari Singapura ke Honolulu via Pasifik akan lebih murah dibandingkan perjalanan dari Singapura ke Honolulu via Atlantik. Untuk itu, sebelum kalian mempelajari cara menghitung, maka sangat perlu untuk mengetahui global indikatornya. Jadi, saya akan ngejelasin global indikator dari setiap tiket perjalanan. Yang pertama, itu ada global indikator AT, atau lebih dikenal dengan Atlantik. Jadi Atlantik ini adalah perjalanan yang dilakukan antara kota-kota yang ada di area 1 dan kota-kota yang ada di area 2 dan 3 melalui samudra atau lautan Atlantik. Kita ambil contohnya itu London menuju Boston. Jadi London itu ada di area 2, lalu Boston itu ada di area 1. Lalu contoh yang kedua, itu ada Rio de Janeiro menuju ke Dakar. Jadi Rio de Janeiro itu merupakan TC 1 dan Dakar itu merupakan TC 2 atau area 2. Lalu yang kedua itu ada AP atau Atlantic Pacific, di mana jenis perjalanan ini dilakukan melalui lautan Atlantik maupun lautan Pasifik yang melalui area 1. Contohnya kita ambil itu ada Manila menuju San Francisco lalu ke Amsterdam. Manila itu berada di TC 3, San Francisco berada di TC 1 atau area 1, dan Amsterdam itu ada di area 2. Contoh lainnya, saya pakai dari Jakarta menuju Los Angeles dan ke London. Jadi Jakarta itu adalah atau berada di TC 3, terus Los Angeles itu berada di TC 1 atau area 1 dan London itu berada di TC 2 atau area 2. Lalu ada jenis perjalanan yang PA kodenya atau lebih dikenal dengan Pasifik, merupakan perjalanan antar kota-kota yang ada di area 1 dan kota-kota yang terletak di area 2 dan 3, tetapi tidak melalui Siberia. Contohnya, Hong Kong ke Los Angeles. Hong Kong itu ada di area 3 atau TC 3, Los Angeles itu ada di area 1. Contoh yang kedua ada Singapura dan Montreal. Jadi Singapura itu ada di TC 3 atau area 3 dan Montreal itu ada di TC 1 atau area 1. Lalu next ke PN atau rute Trans-Pasifik antara Amerika Selatan dan Southwest Pacific melalui Amerika Utara. Contohnya, Sydney menuju Los Angeles, lalu menuju Meksiko dan menuju Santiago de Chile. Jadi di sini Sydney itu termasuk ke dalam wilayah SWP. SWP itu adalah bagian dari Tenggara Pasifik atau Southwest Pacific. Dan Santiago de Chile ini, SCL ini, di Amerika Selatan. Lalu dia akan melewati Los Angeles
dan Meksiko di Amerika Utara dalam penerbangannya. Saya ulangi. Jadi kalian lihat di sini Sydney, Los Angeles, Meksiko, dan Santiago de Chile. Jadi penumpang itu akan berangkat dari Sydney menuju Santiago de Chile. Sydney itu berada di bagian atau di sub-area Southwest Pacific, sedangkan Santiago de Chile ini, kalian bisa cari di peta, itu berada di Amerika Selatan. Sehingga di dalam penerbangannya itu akan melewati Los Angeles dan Meksiko. Lalu SA itu adalah South Atlantic. Jadi jenis perjalanan antara kota-kota yang terdapat di Atlantik Selatan. A, B, C, P, U. A, B, C, P, U itu artinya A itu untuk Argentina, jadi A ini untuk Argentina, B ini untuk Brasil, C itu untuk Chile, dan P untuk Paraguay, dan U untuk Uruguay. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, dan Uruguay. Jadi SA itu perjalanan antara kota-kota yang terdapat di Atlantik Selatan dan kota-kota yang terletak di SEA atau melalui atau langsung ke satu poin atau lebih kota-kota yang terdapat di Central Afrika, Afrika Selatan. Contohnya saya ambil dari Rio menuju Hong Kong. Rio itu berada di wilayah Rio ini berada di wilayah ABCPU dan Hong Kong itu termasuk ke dalam wilayah SEA. Lalu untuk contoh yang kedua, itu contohnya bisa menjadi Singapura, Mauritius. Dari Singapura ke Mauritius, lalu ke Johannesburg dan ke Sao Paulo. Jadi three-letter code-nya SIN, MRU, JNB, dan SAO. Jadi Singapura itu termasuk ke dalam wilayah di SEA, lalu Mauritius dan Johannesburg itu termasuk ke dalam wilayah di Afrika Selatan, dan Sao Paulo itu termasuk ke dalam area yang berada di wilayah ABCPU. Next kita ke contoh perjalanan yang ke-6. Ini yang sudah kalian pasti tahu, perjalanan terjadi hanya di dalam area satu saja. Contohnya, dari Toronto menuju ke New York lalu ke Meksiko. Atau contoh yang kedua, dari Santiago de Chile menuju ke Buenos Aires lalu ke Bogota. Lalu untuk yang EH, Eastern Hemisphere, itu adalah perjalanan di dalam area 2 atau 3 saja, atau antara area 2 di area 3 dan kota-kota di area 2. Contohnya, dari Jakarta ke Brisbane, dari Brisbane ke Sydney, dari Sydney ke Singapura. Atau contoh yang kedua, Amsterdam menuju ke Bangkok lalu ke Singapura. Lalu ada perjalanan FA atau Federation of Russia. Perjalanan antara kota-kota di negara pada wilayah Federasi Rusia menuju kota-kota di area 3 atau EH kecuali Japkor. Contohnya, dari Jakarta menuju Moskow. Jadi dia tidak melalui atau tidak menuju ke kota-kota yang ada di wilayah Japkor. Jadi Jakarta itu area 3 dan Moskow itu termasuk ke dalam wilayah dari Federasi Rusia. Lalu RU, Truk Rusia, artinya rute penerbangan yang dilalui secara langsung antara Japkor, Jepang, Korea menuju Rusia. Itu lebih dikenal dengan istilah Truk Flight. Jadi dari wilayah Japkor langsung penerbangannya itu direct ke wilayah dari Federasi Rusia, contohnya dari Moskow ke Tokyo atau dari Seoul ke Moskow. Yang terakhir ada TS, Truk Europe. Apabila rute penerbangan yang dilalui secara langsung antara Japkor atau Jepang Korea menuju negara-negara di Eropa, Truk Flight, artinya penerbangannya secara langsung, contohnya itu dari Jakarta ke Tokyo, dari Tokyo ke Amsterdam, Amsterdam ke Bangkok.
Next, kita ke sales indicator. Jadi, terdapat 4 international sales indicator atau ISI yang ditentukan berdasarkan negara asal keberangkatan atau yang sering disebut dengan COC, yaitu kepanjangan dari Country of Commencement. Jadi, kota atau negara tempat tiket dibayar itu artinya sold, dan kota atau negara tempat tiket diterbitkan artinya issue. Catatan penting untuk kalian, jadi pada saat ini IATA hanya menggunakan 1 dari 4 international sales indicator, yaitu CT. Ini yang akan lebih memudahkan kalian. Jadi sekarang kita cuma mengenal CT, nggak ada yang SOTO, SOTI, atau yang lainnya. Jadi ada macam-macam sales indikator, ada 4 macam. Yang pertama ada CT, yang artinya Sales Inside, Ticketed Inside. Jadi, yaitu pembayaran tiket serta penerbitannya dilakukan di dalam negara asal, keberangkatan atau perjalanan internasional dimulai. Contohnya, dalam rute Jakarta-Oslo-Paris ini, tiket dibayar atau sold-nya di Indonesia, lalu tiket diterbitkan, T-nya itu adalah di Jakarta, lalu negara asal keberangkatannya itu adalah Indonesia. Lalu untuk yang SOTI, Sales Outside Ticketed Inside, artinya pembayaran tiket dilakukan di luar negara asal keberangkatan dan tiket diterbitkan di negara asal keberangkatan. Contohnya kita bisa lihat di rute Bangkok, Jakarta, Honolulu. Jadi tiketnya dibayar di Manila, tiket diterbitkan di Bangkok, lalu negara asal keberangkatannya itu adalah Bangkok. Lalu yang situ, Sales Inside, Ticketed Outside itu pembayaran tiket dilakukan di negara asal keberangkatan dan tiket diterbitkan di negara lain. Contohnya pada rute Chicago, Lisbon ke Frankfurt. Jadi tiketnya dibayar atau sold-nya itu adalah di Chicago, lalu tiketnya itu diterbitkan di Lisbon. Sedangkan negara asal keberangkatannya itu adalah Amerika. Terus yang SOTO, pembayaran dan penerbitan tiket dilakukan di luar negara asal keberangkatan. Contohnya, pada rute Jakarta, Singapura, Tokyo. Tiketnya sold itu di Singapura atau tiketnya dibayar atau sold di Singapura, lalu diterbitkan di Manila, dan negara asal keberangkatannya itu adalah Jakarta. Jadi catatan penting untuk kalian bahwa USA dan Kanada itu dianggap menjadi satu wilayah atau satu negara. Lalu yang kedua, Denmark, Norwegia, dan Swedia juga dianggap satu negara. Dan yang ketiga, Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Slovenia, dan Yugoslavia juga dianggap jadi satu negara. Jadi jika perjalanan dimulai dari Amerika Serikat, tiket dibayar dan diterbitkan di Kanada, maka jelas sekali bahwa sales indikatornya adalah CT. Begitu juga pada negara lain yang memiliki kawasan sama atau masih di dalam satu negara. Jadi kalian cukup harus memahami ini, meskipun si CT ini akan terus kita pakai, tapi kalian juga harus mengerti apa maksud dari SOTI, lalu dari SITO, harusnya di sini SOTI, SITO, lalu di sini SOTO. Saya edit sebentar. Nah, jadi ini yang benar ya. SITO, Sales Inside, Ticketed Outside. Jadi ini instruction untuk kalian, silahkan kalian baca. Kalau memang kalian sudah mengerti, atau masih belum mengerti, atau kalian mau untuk bongkar chat yang sudah pernah saya kasih di line kemarin juga boleh, atau kalian mau tanya di sini juga boleh, terserah gimana kalian enaknya aja. Jadi untuk minggu depan, ingat saya akan memberikan kuis. Jangan lupa untuk kalian ngisi absen untuk mata pelajaran saya, supaya saya tahu siapa yang ikut untuk belajar di sini, siapa yang enggak. Oke, sekian penjelasan sekalian penjelasan yang bisa saya kasih. Sampai ketemu minggu depan.